Hai, saya Rani dari Pilates ID. Sebelum kita mulai latihan hari ini, please subscribe channel saya atau tulis komentar atau pertanyaan kalian di video-video sebelumnya. Latihan kita kali ini fokus untuk punggung, terutama yang berubah karena kan cenderung kita bekerja during work from home atau school from home, makin lama posturnya makin jelek. Nah, jadi sekarang tuh saya malah banyak mendapatkan request kenapa punggungnya sekarang posturnya jadi begini terus begini. Jadi kalau postur kita sebaiknya itu ada lengkungan di sebelah sini ya, namanya lordosis kalau di bahasa Pilates. Nah, memang itu harus dipertahankan. Jadi memang secara normal tulang belakang kita ada lengkungannya sedikit, tapi selama kita bekerja di rumah atau misalnya berkurang aktivitasnya, karena biasanya kalau kita kerja atau sekolah kita sering main, jalan-jalan, terus sekarang aktivitasnya berkurang dengan terbatasnya tempat kita bisa kunjungin gitu ya, jadinya akhirnya di rumah duduk nonton, akhirnya dari posisi yang bagus jadi gini, jadi gini, jadi gini, jadi gini gitu. Jadi khusus latihan kali ini kita akan perlahan-lahan untuk stretching, karena kebanyakan yang begini itu tightnya jadinya sebelah sini sama sebelah sini. Jadi kita mau melakukan perenggangan di sebelah sini sama di paha belakang, dan juga mau membuka si dada supaya punggungnya kembali ke kurva yang normal dan yang seharusnya. Oke, yang kita butuhkan latihan hari ini karet yang cukup panjang ya. Kalau nggak ada karet nggak masalah, pilih handuk yang agak panjang. Jadi kira-kira cukup sampai kakinya dipegang seperti ini. Karena kita nanti lakukannya tiduran, makin panjang makin bagus gitu ya. Kalau handuknya panjang makin bagus. Jadi tidak banyak tekanan yang dilakukan oleh si tangan nanti waktu kita mulai. Oke, gerakan yang pertama kita mulai dengan latihan pernafasan. Jadi pastikan latihannya di matras yang cukup empuk, minimal 3 mili ya. Oke, kita akan ke posisi tiduran senyaman mungkin di matras. Oke, seperti tadi saya bilang, kalau punggungnya flat atau rata itu biasanya flat back istilahnya, itu bagian sini juga jadi rata. Jadi si kurva itu hilang. Ini hilang nih. Jadi kita mau menciptakan si kurva ini dulu. Karena mendadak dengan kebanyakan di rumah dan aktivitas yang minim, punggung kita tahu-tahu jadi flat, jadi rata semua tanpa kurva. Tanpa kurva itu menyebabkan tekanan di tulang belakang dan memberi tekanan yang ekstra kepada sendi-sendi kita. Jadi kita nggak mau itu semua muncul karena postur yang tidak baik. Oke, gerakan yang pertama, saya akan membuka tangan di sini dan saya akan mengizinkan satu tangan untuk masuk seperti ini supaya ada rongga. Terus buang nafas, saya akan lepas sampai ini punggungnya kembali menekan si matras. Sekarang saya akan angkat. Jadi ini yang dipinggul, ini menekan ke lantai. Punggungnya lepas sampai tangan saya masuk sedikit. Terus saya lepas. Lagi ya. Ambil. Buang. Tangan yang satu boleh di sini. Latihan nafas dengan diafragma yang dibuka ditutup, latihan nafas Pilates seperti biasa. 4 jari di depan, 1 jari jempol di belakang. Ambil nafas dari hidung, diafragmanya dibuka, rusuknya dibuka, buang nafas, tangannya dilepas, diafragmanya ditutup. Ambil nafas, buang nafas. 2 lagi, buang nafas. 1 lagi, buang nafas. Oke, sekarang dengan kaki lurus, tumitnya akan memberi tekanan sedikit sampai si tulang belakangnya lepas lagi. Ambil nafas, buang nafas.
Ambil, buang. Satu lagi, ambil, buang. Oke, sekarang kembali lututnya ditekuk, dibuka selebar pinggul kita masing-masing. Oke, sebelumnya sudah banyak video yang saya perkenalkan gerakan bridging. Saya ulang lagi ya, bridging itu gunanya untuk melatih otot sebelah sini dan menguatkan otot punggung. Jadi memang penting dan kalau bisa setiap hari dikerjakan. Saya akan bawa telapak tangan saya ke atas untuk mencegah naik turunnya bahu atau memindahkan tekanan ke bahu. Ambil nafas dulu netral. Netral itu artinya ada ruang sedikit ya, nggak harus kayak gini. Ini kan tadi sengaja biar kita latihan nafas dulu. Nah, kalau netral itu memang ada rongganya sedikit. Netral itu bukan menekan semua, enggak. Justru kita dari posisi flat back yang cenderung menekan, kita mau melatih supaya punggungnya netral. Disebutnya neutral spine kalau di Pilates ya. Jadi memang ada rongga sedikit, cukup untuk masukin beberapa jari. Nah, oke. Buang nafas, tulang ekornya diangkat. Angkat setinggi mungkin sampai yang di lantai hanya bahu dan kepala, dan bahunya rileks. Ambil nafas di atas, ini kerasa kebuka ya. Buang nafasnya turun dari punggung atas, punggung tengah, tulang ekor. Lagi angkat. Setelah ini kita akan melakukan gerakan bersama si tangan. Jadi selama tangannya masih di bawah, latihlah nafas yang betul dan gerakan artikulasi, di mana tulang punggungnya bergerak ruas demi ruas. Angkat tulang ekor. Buang nafas. Satu lagi, buang nafas. Ambil nafas, buang nafas. Sekarang kita akan bawa tangannya naik ke atas. Oke, telapaknya pindah hadap ke bawah di samping. Buang nafas naik. Ambil nafas dulu. Buang nafas turun. Ambil nafas, buang nafas. Kita akan naik satu kali, tangannya di atas, angkat, tangannya tahan di belakang, istirahat, lapaknya ngadep ke atas. Kita akan naik turun tanpa tangannya bergerak, jadi buang nafas hanya punggungnya. Naik lagi, pinggul, punggung tengah, punggung atas, ambil nafas lagi. Buang nafas. Ambil nafas. Satu lagi, buang nafas, angkat. Ambil nafas di atas, kita akan turun bersamaan dengan tangan ya. Buang nafas, turun. 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 Oke, sekarang kita ambil karetnya atau handuknya, cukup panjang. Oke, kita taruh di kaki bagian tengah dan saya akan taruh ujungnya di sini. Jadi ini bukan untuk kuat-kuatan tariknya juga, hanya untuk membantu gimana caranya supaya stretching di bagian paha belakang itu maksimal. Jadi saya tarik secukupnya aja, nyaman untuk kakinya mengacu pada si karet, terus sikutnya istirahat di bawah. Begitu juga sama yang pakai handuk. Jadi handuknya diputer, terus pegangnya di ujung. Cukup sampai kakinya agak bengkok seperti ini. Oke, dari sini kaki yang bawah dilurusin, terus tumitnya menekan ke lantai, jempolnya ke depan. Buang nafas, lurusin kaki yang ke atas. Kuncinya dari exercise ini, dari latihan kita kali ini, kalau punggungnya tetap harus
ada gapnya sedikit. Jadi kita nggak mau kakinya terlalu ke sana sampai si tulang ekornya melenting ke atas gitu sedikit. Enggak, karena kalau kita punggungnya menekan terus tulang ekornya jadi melenting ke atas, biasanya punggungnya jadi tertekan. Justru kita menyebabkan stres ke punggung bawah. Jadi kita mau sedikit melengkung nih ya, di neutral spine kayak tadi, posisi netral. Buang nafas. Ambil. Kalau orang yang fleksibel itu cenderung bisa sampai sini tanpa spine-nya bergerak. Sekali lagi kita mengikuti badan masing-masing. Kalau bisanya cuma sampai sini tapi udah lurus, paha belakangnya kerasa nih di sini, nggak apa-apa. Lama-lama rutin latihan, paha belakangnya makin stretch, makin lentur. Kita lakukan 8 setiap kakinya, baru kita koordinasi dengan kaki yang istirahat. Ambil nafas, buang nafas. Selalu menjaga posisi netral. 2 lagi ya, buang nafas. Terakhir ambil, buang nafas. Sekarang saya akan tarik kaki yang istirahat, waktu kaki yang kanan juga nekuk. Lalu buang nafas. Buang nafas. Tujuannya untuk melatih perenggangan paha belakang yang kanan. Buang nafas. Ini saya kelima, buang nafas. Satu lagi, buang. Oke, tekuk, ganti. Kaki yang kanan istirahat, menekan tumitnya, jempolnya ke depan. Ambil nafas, buang nafas. Renggangkan paha belakang. Kalau kira-kira kita ngaca, terus punggungnya sudah terlihat berubah, makin rata, bokongnya juga makin rata, yaitu artinya ada perubahan juga dengan kebiasaan kita. Ada juga olahraga, 2 lagi, olahraga yang memberi kan efek untuk punggungnya bongkok. Nanti saya jelasin lagi ya. Sekarang kita bergerak bersama kaki yang kanan. Ambil nafas, buang nafas. Buang nafas. Ambil nafas, buang nafas. Tiga menuju 8, buang nafas. 2, buang nafas. Terakhir ambil, buang nafas. Cukup. Lalu dilepas. Kita peluk sebentar, lututnya ke arah dada. Tangannya lurus, lepas sebentar. Buang nafas, tarik lagi. Cukup. Oke, sekarang kita akan latihan untuk melatih otot perut luar, tapi lebih tepatnya core, karena kaki kita bergerak, jadi yang kena core ya, sampai ke belakang. Jadi bukan hanya otot perut, core sampai ke belakang. Gimana caranya? Nah, saya mulai satu demi satu ya, mulai kakinya. Jadi kakinya ke 90 derajat, 90, 90. Bagi yang belum pernah melatih core, kakinya saya kasih kesempatan untuk ke sana, ke atas, sedikit ke atas. Tujuannya adalah untuk melatih kakinya lurus ke 45 derajat. Jadi kalau ini sudut 90, kita mau ke tengahnya 45 derajat di sana. Tapi tidak semua langsung mulai dengan 45 derajat. Kalau belum terbiasa melatih core, nggak apa-apa. Kita mulai dari sini. Kembali,
naik. Jadi pastiin tidak ada gerakan di mana punggungnya naik turun gini. Karena kalau punggungnya naik turun saat kakinya diangkat gini, terus goyang-goyang, artinya tidak ada keseimbangan dan stabilitasi di antara pinggul kanan dan pinggul kiri. Pastiin ini kayak nancep ke matras, ada rongganya sedikit. Waktu kakinya lurus, bukan naik turun, tetap di posisi ini. Saya lakukan untuk pemula ya. Jadi saya ulang, ini buang nafas, kembali, buang nafas. Untuk yang nggak pemula, langsung ikutin aja, jangan berhenti. Buang nafas. Saya akan lakukan 4 kali. Bagi yang sudah terbiasa latihan core, boleh menuju 45 di sini. Buang nafas. Oke, balik ke pemula ya. 2 lagi di sini, 1 lagi di sini. Cukup. Jadi kira-kira mungkin 70 derajat atau 80 derajat, nggak apa-apa. 70 derajat sana. Tangannya kita mulai ke belakang. Kaki tangan yang kanan ke belakang. Ambil nafas ke atas. Buang nafas. Tahan kakinya nggak bergerak, punggungnya ditahan di posisi netral. Buang nafas. Ambil, buang. Ambil, buang. Sekarang saya akan koordinasi bersama kaki. Jadi karena kaki yang kanan tadi duluan, saya akan bergerak bersama tangan yang kiri. Buang nafas. Tukar. Untuk pemula, kakinya dikecilin, tangannya full ke atas, ke belakang. Buang. Begitu ya, untuk pemula kakinya lebih ke atas. Buang. Buang nafas. Kita ulang 6 kali lagi. Saya lanjut ke posisi ini. Ambil. 4 lagi. Dua, buang. Terakhir, buang. Cukup. Kakinya turun, tangannya dibuka. Ambil nafas. Buang nafas. 1 lagi, ambil nafas. Buang nafas. Kita akan bangun ke posisi all four. Langsung diputer aja. Oke. Dari posisi ini, pastiin punggungnya nggak lemas, tapi di atas. Oke, jadi gerakannya mirip sama gerakan yang barusan, yang tadi koordinasi antara kaki sama tangan. Bedanya kita berpacu pada posisi ini. Jadi untuk pemula, saya sarankan yang gerakan tiduran itu saya lakukannya 2 kali. Jadi untuk yang sudah sering latihan core, bisa ke latihan yang ini sekarang ya. Oke, latih dulu kakinya. Kakinya dilurusin lalu diangkat sejajar sama tulang pinggul. Jadi punggungnya nggak melenting karena kakinya mau naik. Lagi ya, saya ingetin ya, waktu kakinya diangkat tujuannya bukan melenting begini, bukan. Tujuannya supaya punggungnya lurus dan panjang. Punggung kita mau dipanjangin dan dikuatin. Jadi dari sini punggungnya tetap lurus, angkat. Kira-kira sejajar sama tulang pinggul di belakang. Saya ulang ya, ambil nafas, buang nafas, buang nafas, jangan melenting ke atas, buang nafas, 1 lagi, buang. Kalau lelah, biasanya kita cenderung kakinya benar sih, tapi punggungnya lama-lama turun, nggak mau gitu. Istirahat aja, buang nafas, ambil nafas, buang, punggungnya lurus, panjang.
Oke, kita akan bergerak berlawanan. Jadi kaki yang kanan saya akan angkat bersama tangan yang kiri. Ambil nafas, buang. Delapan setiap sisinya. Kalau mau di alternate boleh, tapi sebaiknya kita coba dengan satu sisi dulu. Kalau latihan berikutnya mau langsung tukeran kanan kiri boleh nggak? Boleh, tapi harus sudah terbiasa dengan menstabilisasikan si core ini. Terakhir, buang. Cukup. Kita latih sisi berikutnya. Sekali lagi saya ulang, jangan melenting. Kalau melenting cenderung perutnya tenggelam, kakinya naik. Nggak mau kita gitu. Ambil, punggungnya tetap lurus. Tiga lagi. Sekarang kita akan bangun. Cukup ke posisi berlutut. Oke. Jadi ini tanpa alat. Ini fungsinya untuk mengaktifkan tulang belikat di belakang supaya dia nggak begini terus. Kita mau aktifkan dengan gerakan yang sangat mudah. Jadi kita kayak bawa tray gitu ya, kayak bawa nampan. Terus bayangin si sikut ini sama si pinggang kita itu mau menjepit sehelai uang. Uang ya, biar nggak jatuh ya. Kalau tisu jatuh nggak nangis, kalau uang kan nangis ya. Sekarang dari sini dibuka, terus dilurusin, terus masuk, sikut ketemu pinggang, terus ditutup. Buka, lurusin, sejajar bahu, masuk lagi, terus tutup. Oke, buka. Dua set kali 8, boleh beristirahat setelah 8. Turun, tutup, buka, ambil, ambil, buka. Yuk, 4 lagi. Tutup. Ambil. Satu lagi. Ambil. Ambil. Cukup. Tutup. Kembali istirahat. Tadi di awal saya bilang kalau flat back itu cenderung sebelah sininya kaku, paha belakangnya kaku. Tadi kita di awal udah melakukan perenggangan paha belakang. Ya, kita perlu merenggangkan yang sebelah sini. Melatih juga, merenggangkan juga. Karena cenderung bongkok, jadi begini ya. Ini tuh pendek. Gitu, jadi harus direnggangkan dan dilatih supaya begini terus gitu tujuannya. Oke. Dari posisi yang terakhir di sini, terus kita buka sedikit. Saya akan ke samping, posisinya dari samping segini, terus saya akan mundur sedikit, lihat ke atas sedikit aja, terus kembali, tutup dulu. Oke, lagi, kepit si sikut, dibuka, kembali tutup, 2 lagi, buka, tutup, 1 lagi. Buka, kembali, tutup. Oke, kita akan ke bawah. Jadi istirahat di belly, di dada. Oke, tangannya untuk pemula kita mulai dengan di bawah bahu. Nanti bagi yang sudah terbiasa latihan pilates, tangannya boleh makin lebar dan menjauh atau di luar matras.
Oke, kita mulai dari sini. Bayangin nih, si tulang belikat kita yang kanan kiri mau dibawa turun, terus masukin ke celana di belakang. Misalnya ada kantong di celana belakang, kita mau selep masuk ke situ. Gambarnya gitu. Jadi kita bisa tahu membawa si punggung kemana. Sikutnya ke belakang, ini jauh jaraknya. Baru buang nafas, perutnya dimasukin, naik pelan. Ambil nafas 1 kali, buang nafas, turun pelan-pelan, bahunya di bawah, lehernya tetap panjang, turun pelan, sambil buang nafas, boleh rileks. Lagi, waktu siap-siap kita ambil nafas, jadi kepalanya diangkat, sejajar tulang belakang, diangkat dikit, lalu buang nafas. Ambil nafas di atas, buang nafas, bahunya turun, lehernya tetap panjang, sikutnya ke belakang, pelan-pelan, pelan-pelan. Lagi, punggungnya istirahat, dahinya istirahat. Angkat, ambil nafas, buang nafas. Lakukan 6-8 kali. Buang nafas, lehernya panjang, turun, turun, turun. Saya akan lakukan di mana tangan saya dibuka di luar matras dan sedikit lebih maju. Ambil nafas, buang nafas, tekuk, istirahat. Lagi angkat, buang nafas, tekuk, tekuk, istirahat. 1 lagi. Ambil nafas, angkat, buang, ambil nafas, baru buang, buang, turun. Oke, untuk pemula saya sarankan ulang yang ini sampai nyaman, gerakannya tanpa bahunya naik turun saat tangannya dilurusin. Untuk yang sudah terbiasa pilates, boleh dipakai karetnya, dilipat bagi 2 atau handuknya, nggak masalah, apa aja. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Oke, ini biar lebih enak patokannya kemana. Saya suka pakai tangannya dilebar, dipegang selebar bahu. Oke, istirahat itu selalu di sini atau ngadep ke samping ya. Lebih enak sih kalau ada anduk sedikit, jadi lehernya nggak terlalu jatuh. Terus diangkat, saya tarik ke dada, lepas, terus saya istirahat sebentar. Angkat, tarik, lepas, istirahat ke sisi satunya. Tarik, lepas. Dua lagi. Satu lagi. Buang nafas. Oke, lepas. Kita ke gerakan terakhir. Semangat. Angkat badannya pelan-pelan, kembali ke posisi all four. Jadi hampir kayak elephant, tapi kita lebih rileks sedikit dan tidak berfokus pada si punggung atas. Kita fokus di paha belakang dulu, baru ke seluruh tubuh ya, satu-satu. Dari posisi all four, kita angkat lututnya. Kita angkat lagi pinggulnya. Oke, jadi biasanya kalau mau full itu di sini. Tapi kita coba tahan di sini dulu dan fokus di paha belakang. Jadi untuk yang paha belakangnya tegang, itu posisi ini itu sakit. Jadi saya akan bawa ke posisi gini aja. Jadi fokusnya ke sini tanpa memberikan sakit yang nggak enak gitu jadinya ya. Yuk, ini relax, terus bawa, tekan, tekan,
2 lagi. Nah, bagi yang udah cukup lentur, punggungnya sudah sering kelatih, tapi paha belakangnya ketat atau tegang, boleh punggungnya dipanjangin dikit. Jadi energinya dari telapak mendorong supaya punggungnya panjang dan lurus ke langit-langit. Saya tetap di sini ya. Turun. 3 lagi. 2 lagi. 1 lagi, buang nafas. Turun ke posisi all four pelan-pelan. Tumitnya ke arah pinggulnya ke arah tumit. Istirahat. Oke, tangannya akan dibawa ke belakang. Jadi lagi lehernya dibawa ke posisi kiri dulu ya. Saya bawa tangannya ke belakang. Istirahat. Sekitar 2 nafas. Oke, ganti. Setiap latihan pastikan ada cooldownnya juga. Jadi walaupun latihan kita singkat, tetap harus ada pendinginannya. Oke, ini tadi udah dilatih. Sekarang kita cuma mau perutnya masuk, lihat ke bawah supaya lehernya nggak tegang. Lagi jangan bongkok, dilatih supaya punggungnya tegak. 1 lagi, buang nafas. Kakinya dilurusin. Bagi yang susah untuk lurusin kaki, boleh dilipat matrasnya jadi sedikit lebih tinggi seperti ini, supaya kakinya bisa lurus dan cukup nyaman. Naik, terus kakinya dilurusin. Aduh. Lagi, ambil nafas, punggungnya lurus, kakinya di flex supaya ini semua ke stretch. Buang nafas. Nafas lagi. Pelan-pelan, tangan yang kanan saya taruh ke lutut yang kiri. Gitu Ker. Lagi tukar. Buang nafas. Buang nafas. Oke. Sekian latihan kita kali ini. Tetap semangat. Latih lebih rutin lagi untuk postur yang lebih baik, terutama yang masih kerja di rumah dan terbatas geraknya karena kita olahraga harus di rumah, aktivitas jadi terbatas di rumah. Jangan lupa untuk subscribe sekali lagi, like or give your thumbs up, atau tulis komen dan pertanyaan di video ini. Terima kasih semuanya, bye bye.